Ronaldo cetak brace, Al Nassr ke puncak klasemen. Al Nassr tampil dominan dan menang telak 4-0 atas Al Hazm dalam lanjutan Saudi Pro League 2025-2026 di Al Awal Park Stadium dini hari tadi. Cristiano Ronaldo menjadi bintang utama dengan mencetak 2 gol, masing-masing di menit ke-13 dan ke-79, sementara Kingsley Coman mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist, dan Angelo Gabriel menambah 1 gol di babak kedua. Tim tuan rumah menguasai permainan sejak awal dan menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Kemenangan besar ini membawa Al Nassr naik ke puncak klasemen Liga Arab Saudi setelah rival mereka, Al Hilal, gagal menang di laga lain. Hasil ini juga mempertegas ambisi tim asuhan Jorge Jesus dalam persaingan gelar musim ini, sekaligus menjadi malam gemilang bagi Ronaldo yang kembali menunjukkan ketajamannya di pentas liga. Real Madrid takluk, keuntungan Barcelona. Real Madrid tersungkur 1-2 saat bertandang ke markas Osasuna di Estadio El Sadar dalam lanjutan La Liga 2025-2026. Tuan rumah unggul terlebih dulu lewat penalti ante Budimir di menit ke-38, sebelum Los Blancos menyamakan melalui Vinicius Junior di babak kedua. Namun drama terjadi di akhir pertandingan. Raul Garcia mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu yang membawa Osasuna meraih 3 poin penuh. Hasil ini menjadi kemenangan penting Osasuna sekaligus menghentikan tren positif Madrid, meski Los Blancos masih berada di puncak klasemen sementara. Kemenangan dramatis tuan rumah menambah tekanan dalam persaingan gelar dan menjadi momen mengejutkan di lanjutan kompetisi musim ini. Barcelona kudeta Madrid dari puncak klasemen. Barcelona bangkit dengan meyakinkan setelah kekalahan pekan lalu, mengalahkan Levante 3-0 di Camp Nou dalam lanjutan La Liga musim 2025-2026. Juara Catalunya itu tampil dominan meski sempat lambat menguasai laga, dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas untuk kembali ke jalur kemenangan. Kemenangan ini pun jadi respon yang sempurna bagi skuad asuhan Hansi Flick yang menargetkan poin penuh setelah hasil kurang memuaskan sebelumnya. Pelatih Hansi Flick menyatakan puas dengan mental tim yang mampu bangkit dari momen buruk, menampilkan kontrol permainan yang lebih baik seiring berjalannya laga, dan meraih clean sheet yang layak diraih. Tambahan 3 poin ini juga membawa Barcelona naik ke puncak klasemen La Liga menggeser rival mereka. Penampilan solid tim di lini serang dan pertahanan menunjukkan kesiapan mereka kembali bersaing di papan atas. Atletico Madrid kembali pesta gol. Atletico Madrid kali ini pesta gol lagi. Lawannya tetangga Barcelona, Espanyol dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol. Tim asuhan Diego Simeone lakukan remontada setelah tertinggal lebih dulu dengan skor 4-2. Alexander Sorloth mencetak brace sekaligus menambah pundi golnya jadi 12 selama musim ini. Sementara anak Diego Simeone, Giuliano Simeone dan pemain anyar Atletico, Ademola Lookman turut menyumbang gol bagi Atletico. Espanyol hanya mampu membalas melalui Joffre dan Edu Exposito. Atletico masih bertahan di peringkat 4 klasemen, poinnya sama dengan Villarreal di peringkat 3. Arsenal menangi derby London Utara. Arsenal tampil memukau di North London Derby, menghancurkan tuan rumah Tottenham Hotspur 4-1 dalam lanjutan Premier League pekan ke-27. The Gunners membuka skor lewat Eberechi Eze, sempat disamakan Tottenham, tapi Arsenal kembali mendominasi di babak kedua dengan 2 gol dari Eze dan 2 gol dari Victor Gyökeres untuk memastikan kemenangan telak di kandang Spurs. Kemenangan ini menjaga Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan 61 poin, unggul 5 angka atas pesaing terdekat, sekaligus memperkuat momentum mereka dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, debut manajer baru Tottenham, Igor Tudor, belum membuahkan hasil positif, dengan Spurs tetap berada di posisi bawah klasemen. Alumni SSB Manchester City bantu City raih 3 poin. Manchester City meraih kemenangan penting 2-1 atas Newcastle United dalam laga pekan ke-27 Premier League 2025-2026 di Etihad Stadium Minggu dini hari. Gelandang muda Nico O'Reilly menjadi pahlawan The Citizens dengan mencetak 2 gol pada menit ke-14 dan ke-27, sedangkan Newcastle sempat menyamakan lewat Lewis Hall di menit ke-22. Pertandingan berlangsung sengit dengan peluang dari kedua tim, namun gol O'Reilly menjadi pembeda hingga peluit akhir. Kemenangan ini membuat Manchester City semakin menekan Arsenal di puncak klasemen, kini hanya terpaut 2 poin dari pemuncak setelah City mengumpulkan 56 poin dari 27 laga. Sementara itu Newcastle tertahan di posisi tengah dengan 36 poin. Hasil ini semakin memanaskan persaingan gelar di Liga Inggris musim ini menjelang sisa laga yang krusial. Chelsea tertahan, MU siap salib. Chelsea hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Burnley dalam lanjutan Premier League 2025-2026 di Stamford Bridge Sabtu malam. The Blues sempat unggul cepat melalui gol Joao Pedro di menit ke-4, namun permainan kawalan mereka berubah setelah bek Wesley Fofana diganjar kartu merah di menit ke-72.
Chelsea mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang, tetapi gagal menambah gol karena pertahanan Burnley yang disiplin. Burnley tak menyerah dan justru berhasil menyamakan skor di masa tambahan lewat sundulan Zian Fleming menit ke-93, membuyarkan kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Chelsea harus puas 1 poin dan masih berada di papan atas klasemen. Sementara Burnley membawa pulang 1 poin penting meski tetap berada di zona degradasi. Inter Milan berhasil meraih kemenangan penting 2-0 saat bertandang ke markas Lecce di Stadio Via del Mare dalam lanjutan Serie A 2025-2026. Pertandingan berimbang tanpa gol hingga babak kedua, sebelum Inter akhirnya memecah kebuntuan lewat Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-75 dan menggandakan skor melalui Manuel Akanji di menit ke-82 dengan sundulan dari sepak pojok. Dominasi Nerazzurri terlihat jelas sepanjang pertandingan melalui penguasaan bola dan serangan bertubi-tubi yang akhirnya membuahkan 2 gol kemenangan. Kemenangan ini membuat Inter semakin menjauh di puncak klasemen Serie A, kini mengoleksi 64 poin dari 26 laga dan unggul 10 poin dari AC Milan di posisi kedua, sementara Lecce masih terbenam di zona berbahaya. Hasil ini juga memperkuat posisi Inter dalam perburuan gelar juara musim ini, sekaligus memberikan momentum positif bagi tim asuhan Christian Chivu menjelang laga-laga krusial berikutnya. Bayern Munchen menang dramatis 3-2 atas Eintracht Frankfurt di lanjutan Bundesliga 2025-2026 di Allianz Arena Sabtu malam. Di Rotten langsung dominan dengan gol pembuka Alexander Pavlovic, 16, diikuti 2 gol dari Harry Kane, 20, 68, yang membawa tuan rumah unggul 3-0. Frankfurt tak menyerah, dan di babak kedua berhasil memperkecil skor lewat penalti Jonathan Burkhardt, 77, serta gol Arno Kalimuendo, 86, yang membuat laga makin tegang menjelang akhir. Meski mendapat tekanan hebat di penghujung pertandingan, Bayern tetap mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dan memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Bundesliga dengan 60 poin, unggul jauh dari pesaing di bawahnya. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan karakter tim meskipun sempat kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. PSG rebut puncak klasemen. Paris Saint-Germain meraih kemenangan telak 3-0 atas FC Metz dalam lanjutan Ligue 1 2025-2026 di Parc des Princes, Minggu dini hari. Les Parisiens langsung memimpin cepat lewat gol Desire Doué menit ketiga. Kemudian Bradley Barcola menggandakan skor sebelum turun minum, dan Gonçalo Ramos memastikan kemenangan di menit ke-77 dengan sepakan keras yang tak terkejar kiper Metz. Hasil ini membuat PSG kembali ke puncak klasemen Ligue 1 dengan 54 poin, unggul 2 angka dari pesaing terdekat setelah Lens kalah sebelumnya. Sementara Metz tetap berada di dasar klasemen dengan 13 poin. Kemenangan meyakinkan di kandang sendiri sekaligus menjadi momentum penting bagi PSG dalam perburuan gelar musim ini.